seri administrasi dan manajemen logistik materi 1 yaitu pengantar administrasi perkantoran. Materi yang didapat pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ada 4 poin yang akan kita pelajari pada pengantar administrasi bisnis. Yang pertama, konsep administrasi. Yang kedua, pengertian kantor. Yang ketiga, administrasi perkantoran. Dan yang keempat, unsur-unsur administrasi perkantoran. Kita awali dari konsep administrasi. Administrasi secara etimologis artinya adalah usaha, membantu, memimpin, atau mengarahkan kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Di mana kita tahu secara etimologis administrasi atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah administration berasal dari bahasa Latin yaitu ad plus ministrate dan administratio yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Sementara administratio tadi yaitu pemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan. Berarti pada hakikatnya administrasi adalah usaha untuk membantu, memimpin, atau mengarahkan kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Administrasi dalam arti sempit artinya tata usaha, di mana tata usaha ini merupakan suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat, dan mencatat atau membukukan setiap kejadian di dalam organisasi. Dan dalam arti luas, administrasi memiliki pengertian segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus pada menata dan penataan. Kita ketahui bahwa organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui kerjasama antar individu dengan karakter yang bermacam-macam. Usaha tersebut berlangsung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Setiap kerjasama itu pasti terdapat sebuah rangkaian kegiatan penataan yang nantinya akan mengarah kepada pencapaian tujuan. Rangkaian kegiatan penataan inilah yang disebut sebagai administrasi dalam arti yang luas, di mana administrasi itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau yang kita kenal dengan istilah proses yang wujudnya merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menyelaraskan, mengendalikan, mengawasi, dan menyempurnakan. Rangkaian-rangkaian kegiatan itulah yang disebut sebagai administrasi. Rangkaian kegiatan proses tersebut meliputi dilakukan oleh sekelompok orang, tentunya dalam organisasi ini pasti terdiri dari 2 orang atau lebih, yang mana kegiatan itu berlangsung dalam suatu bentuk kerjasama. Dan yang C atau yang ketiga, dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dari pengertian administrasi sebelumnya, ini merupakan sebuah poin-poin yang bisa kita ambil, yang mana kita bisa memaknai bahwa ini adalah pengertian dari administrasi yang perlu ada 3 poin ini. Administrasi sebagai fungsi dijalankan oleh setiap orang yang berkedudukan sebagai pucuk pimpinan suatu usaha kerjasama atau ketua organisasi, di mana setiap organisasi atau perusahaan tentu memiliki administrator atau orang yang bertugas untuk kepala administrator berfungsi atau bertugas sebagai kepala yang tertinggi dalam administrasi dalam sebuah organisasi. Administrator berperan sebagai pelaksana fungsi administrasi, tidak hanya berperan sebagai itu juga, tapi sebagai pengarah, pengendali pejabat-pejabat yang berada di bawahnya. Setelah kita ketahui arti dari administrasi, kita lanjut apa itu kantor. Kantor atau dalam bahasa Belanda yang dinamakan kantor atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai office, itu adalah unit organisasi yang terdiri dari tempat, staf personil, dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan. Sehingga kantor itu sebagai pengelola informasi, di mana kantor merupakan tempat untuk menangani informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, hingga mendistribusikan atau menyalurkan informasi tersebut. Kantor tidak hanya berlaku sebagai pengelola informasi saja, karena kantor memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pimpinan. Kenapa? Karena informasi yang dikelola oleh kantor tadi atau unit organisasi tadi
menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan. Informasi yang diproses, dikelola, sampai dengan didistribusikan itu menjadi dasar kebijakan atau dasar referensi bagi pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Administrasi perkantoran, setelah tadi kita belajar tentang administrasi, kantor, nah sekarang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran membantu pekerjaan agar dapat berjalan dengan baik secara efektif tentunya dan menyediakan keterangan untuk pimpinan agar perkembangan kantor itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan. Jadi artinya, administrasi perkantoran ini membantu mewujudkan visi misi perusahaan, khususnya adalah visi misi pimpinan untuk pengembangan kantor atau pengembangan organisasi atau perusahaan. Administrasi perkantoran atau office management merupakan fungsi dari manajer organisasi yang meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan terhadap pekerjaan kantor. Pada prinsipnya, administrasi perkantoran itu merupakan rangkaian kegiatan mulai dari merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan agar pekerjaan tertib dan lancar. Sehingga memang di sini proses manajemen itu ada pada administrasi perkantoran. Apa saja unsur-unsur administrasi perkantoran? Ada 8. Yang pertama adalah unsur pengorganisasian, di mana bermakna rangkaian kegiatan yang akan menjadi wadah atau tempat untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian ini menjadi salah satu unsur dalam administrasi perkantoran karena memang administrasi perkantoran menjadi sebuah wadah atau menjadi sebuah tempat di mana berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang B, unsur manajemen. Manajemen diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menggerakkan SDM-nya atau sumber daya manusianya dan tentu mengoptimalkan fasilitas kerja yang dimiliki sehingga tujuan dalam organisasi atau perusahaan tersebut yang telah ditetapkan sesuai rencana di awal tadi bisa benar-benar tercapai sesuai dengan rencana. Yang C, unsur tata hubungan, di mana ini merupakan rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk menyampaikan berita dari kedua belah pihak. Artinya individu-individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu itu berkaitan dengan komunikasi antar individu yang ada di dalamnya. Kemudian unsur yang D, unsur kepegawaian, di mana unsur kepegawaian merupakan rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus masalah tenaga kerja dalam kantor. Kemudian yang E ada unsur keuangan, di mana maknanya rangkaian kegiatan mengelola pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Berjalannya sebuah organisasi tentu perlu adanya sebuah pembiayaan dan unsur keuangan ini, rangkaian kegiatan keuangan ini menjadi salah satu unsur-unsur yang ada dalam administrasi perkantoran. Yang F, unsur perbekalan, dengan tujuan rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk pemakaian, mendaftar, mengadakan, mengatur dan memelihara serta menghapus perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi pengelolaan berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan itu masuk dalam unsur perbekalan yang menjadi salah satu unsur-unsur administrasi perkantoran. Dan yang G, unsur tata usaha. Rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan yang H, unsur perwakilan, di mana merupakan salah satu atau rangkaian kegiatan yang menciptakan sebuah hubungan baik dan memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar atau tempat organisasi tersebut itu beroperasi. Nah, maka ada 6 istilah pokok atau kata-kata yang umum disampaikan dalam administrasi perkantoran, di mana administrasi merupakan usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Korespondensi merupakan aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lainnya. Manajemen, seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Modern itu merujuk pada sesuatu yang terkini atau baru. Office itu merupakan tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin atau tempat berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan yang sama. Serta tata usaha itu adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi, yaitu urusan tulis menulis termasuk hal keuangan dan sebagainya dalam sebuah perusahaan, organisasi dan juga
negara. Sekian dan terima kasih.